dipimpin oleh Menteri Pertahanan, yang anggota-anggota Satgasnya itu semua lembaga penegak hukum plus Tentara Nasional Indonesia, yang untuk menghindari kecurigaan masyarakat bahwa inilah backing-backingnya gitu kan, jenderal-jenderal ya jenderalnya jadiin Satgas saja gitu kan. Kita lihat dia masih berani jadi backing nggak kan gitu. Penindakan sudah dilakukan di Mentawai, sudah jelas penindakan. Kemudian Tesonilo itu 81.000 yang hektar Taman Nasional itu dikuasai oleh salah satu tokoh adat di sana, dijual menjadi sawit. Bayangkan, Taman Nasional sudah berhasil diambil alih. Sampurna menjual agronya ya, unit agronya itu ke POSCO South Korea. Saya mendengar konon karena mereka lelah dengan semua ontran-ontran yang terjadi di negara ini. Tapi saya menduga memang Satgas PKH ini membawa impact gitu ya. Yang bagus lah, mestinya sih begitu gitu ya. Saya dengar sudah disonding ke Pak Presiden lewat Pak Hasim bahwa pembiayaan untuk MBG sebagian akan diambil di sini. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBN. Potensi pendapatan dari pasar karbon itu kalau kita pakai moderate aja sekitar 300 triliun per tahun dapat itu. Yang bermain di Sumatera, terutama dalam mungkin 10 tahun terakhir, pemain-pemain lama sebenarnya kan, pemain stok lama lah ya. 8 perusahaan yang beberapa hari lalu disampaikan oleh Menteri Lingkungan akan diperiksa atau akan diinvestigasi di sepanjang das Batang Toru karena begitu masifnya gelondongan yang hanyut bersama dengan air bah yang datang. Nah, saya pikir sih itu juga sebagian ternyata bukan konsesi kayu ya, tetapi tambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, oligarki makan sebedak warga yang kena getahnya. Oligarki yang membongkar tanah untuk tambang, yang membabat hutan, yang membuat lubang-lubang di sekian banyak hutan di Sumatera, warga yang saat ini kemudian kena getahnya berupa bencana. Kita sudah lama tahu sekian banyak hutan sudah berubah menjadi ladang-ladang sawit. Dan meskipun mereka sama-sama pohon dan sama-sama memiliki akar, sebagaimana dikatakan beberapa orang, ada peran yang lain antara hutan-hutan alamiah dengan hutan-hutan tumbuhan yang namanya sawit. Bencana yang terjadi kemarin menewaskan ratusan orang, membuat sekian banyak orang, katakan saja puluhan ribu orang terdampak dan menderita. Kita ingin mengangkat persoalan ini, mencoba mengupasnya, melihat bagaimana sebetulnya duduk perkara awal dari deforestasi yang terjadi di Sumatera paling tidak. Dan untuk itu di Madilog kali ini telah hadir rekan saya, I Gusti Gede Mahaadi. Beliau adalah seorang wartawan lingkungan, lama bergabung dengan majalah Tempo, terutama untuk isu-isu lingkungan, kemudian bergabung juga dengan National Geographic, dan beliau pula adalah salah satu co-founder dari Forest Watch Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bli Adi. undangannya. Bli, boleh cerita dong sebetulnya secara sejarah bagaimana forestasi di Sumatera bisa terjadi dan kemudian dampaknya sampai semengerikan saat ini. Ya baik, sebetulnya sih kalau kita flashback historical background-nya itu deforestasi yang cukup besar itu atau awalnya itu sebenarnya dimulai bukan di Sumatera, Kang. Di Kalimantan terutama. Kenapa? Di Kalimantan Timur. Nah, sekarang jadi IKN daerah dan sekitarnya. Jadi kalau kita lihat kan awal 70-an itu dengan berakhirnya oil bonanza atau oil boom ya. Itu kan kita dapat windfall profit yang besar sekali karena embargo minyak. Faisal saat itu ya? Iya, embargo minyak Yom Kippur ya, perang Yom Kippur tahu kan ya, dengan Israel Arab. Kemudian revolusi Iran itu harganya naik, Indonesia mendapatkan keuntungan yang besar sekali, pendapatan yang berlebih. Kemudian tapi itu kan kemudian turun. Peak oil Indonesia itu tercapai tahun 77, 1,7 juta. Setelah itu turun terus sampai kemudian jadi net oil importer malah tahun awal-awal 2000 ya. 2003 kalau tidak salah. Nah, shiftingnya itu ke kayu, Kang. Kenapa? Karena ada sejarahnya. Sejak tahun
sejak dekade 50-an, Bung Karno sebenarnya sudah mengeluarkan peraturan presiden. Dia melihat potensi. Bung Karno ini kan cerdas ya, visioner gitu. Melihat minyak akan jadi komoditi yang mendunia gitu, yang sangat dibutuhkan. Kemudian kayu juga terbitkan waktu itu ada kerjasama. Masih log saat itu ya? Iya, log dengan Jepang di Kalimantan Timur. Meskipun akhirnya tidak berlangsung dengan baik. Waktu itu malah sudah didesentralisasi itu pengelolaan kayunya ya, bisnis kayunya diserahkan ke provinsi. Tapi ternyata tidak berjalan dengan baik, kemudian dicabut. Nah, ketika ada konfrontasi Malaysia tahun 66 itu, nah tentara seperti biasa berusaha mencari dana off budgeter yang di luar APBN untuk mendanai operasi kesejahteraan prajurit karena kan terbatas itu kan. Betul. Dari sebelum G30 SPKI kita juga tahu kisah-kisahnya ya bagaimana tentara berusaha mencari dana off budgeter dan kemudian seseorang lah yang kemudian jadi presiden diberi sanksi oleh atasannya gitu, kita tahu lah ya. Nah itu diteruskan dalam tanda kutip kebiasaan. Kemudian membuat Lim Sulyong yang naik. Betul. Nah kita tahu lah orang-orang yang sudah meninggal sekarang. Nah itu tuh di panggung depan Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia, tapi di panggung belakangnya antar pengusaha kedua negara ini bekerja sama untuk mengekspor kayu Indonesia ke Malaysia. Kemudian pengusaha Filipina ikut masuk. Kemudian di sanalah booming. Bahkan kemudian di awal-awal yang salah satu perusahaan HPH, pemilik konsesi HPH yang besar itu adalah tentara, gitu ya. Di tahun 68 di Kalimantan Timur. Nah, itu tapi sayang sekali komitmen untuk menanam kembali. Nah, ini komitmen mereka yang janjikan untuk menanam kembali area-area yang mereka telah babat itu tidak dipenuhi. Tidak pernah. Jadi ketika tahun 83 itu terjadi kekeringan yang sangat hebat di Kalimantan Timur akibat banyaknya lahan-lahan kritis yang tidak ditanami kembali, kemudian terjadilah kebakaran besar untuk yang pertama kali, 8,3 juta hektar hutan terbakar di Kalimantan. Itu kebakaran besar pertama ya. Yang kita tahu 97-98 juga terjadi kan ya. Itu tentu jauh lebih besar karena seluruh Kalimantan ya. Itu sekitar 25-19 juta hektar lah yang terbesar di dunia kebakarannya kala itu. Nah, dan di situ memang tapi rupanya jadi tidak berhenti rupanya eksploitasi kayu ya, meskipun ada pelajaran pahit dan berharga, kita rupanya pemerintah tidak bisa mengambil pelajaran berharga dari kebakaran itu gitu. Jadi eksploitasinya masif kan, masif. Nah, tentara masuk, kemudian juga keluarga Cendana juga masuk gitu ya, sekitar 2,4 juta hektar. Keluarga besar Cendana menguasai ya HPH di sana. Kemudian juga Akang tahulah para pengusaha kala itu kemudian yang menjadi konglomerat sekarang, Prayogo Pangestu, Bob Hasan kita tahu itu dari dari log-log dari pembahasan masyarakat perhutanan Indonesia. Betul. Jadi waktu itu kan terkenal tuh menguasai HPH hampir seluas negara Swiss waktu itu 3 juta hektar kan luasnya kira-kira. Negara Swissnya lebih dari itu mereka kuasai. Jadi mulai dari Kalimantan, dan ini memang ada tahapannya ya. Ada evolusi lah dari deforestasi di Kalimantan. Pertama dimulai dengan konsesi kayu. Yang kedua, kalau kemudian dia ke Sumatera gimana tuh? Ke Sumatera sebenarnya setelah di Kalimantan habis karena izin-izinnya kan di Sumatera. Nah, di Sumatera itu ada Torganda. Kalau dulu ada serial rally dunia kan. Nah, itu Torganda memang cukup lama juga di sana, bahkan setelah zaman Belanda, cuma kan sedikit tuh sawit di sana. Nah, baru kemudian di awal-awal 90-an masuk ke situ semua. Dan tetapi memang di Sumatera kita juga tidak dapat dengan serta-merta mengatakan bahwa seluruhnya dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan-perusahaan besar, karena ada juga masyarakat. Ada satu studi yang diungkapkan oleh LSM sekitar 15 tahun yang lalu bahwa driver deforestasi paling besar di Sumatera, mereka memproyeksikan itu malah peladang-peladang kecil ini yang jumlahnya banyak, karena mereka cenderung untuk membabat hutan. Misalnya membuka kopi, kalau produksi kopinya turun, udah berarti hutannya dibabat. Jadi tidak ada peremajaan misalnya. Dia cenderung untuk membabat hutan. Kalau hasil kebunnya turun, ya udah hutan di depan kita dibabat aja. Jadi ekstensifikasi lah, bukan intensifikasi, memperbaiki panen atau pemupukan gitu, karena memang masih tersedia lahan hutan yang cukup luas. Itu drivernya. Tetapi kalau kita lihat data terakhir ini,
tahun ini kan memang sampai tahun ini ya, memang drivernya ini bersamaan ini bukan hanya masyarakat tapi yang besar-besar juga, bukan hanya hutan HPH ya, tetapi juga tambang gitu ya. Tambang juga menjadi ini menjadi driver yang besar juga, terutama tambang di Sumatera Utara itu tambang emas yang besar ya. Nah itu yang kemudian juga pembangkit listrik juga besar juga ininya kalau di Sumatera gitu. Kalau yang bermain di Sumatera, terutama dalam mungkin 10 tahun terakhir, siapa saja, Bri? Masih yang besar-besar sih. Mengapa misalnya 15 sampai 10 ya kita perkirakan waktu-waktu itulah gitu yang berpengaruh terhadap apa yang terjadi saat ini. Masih yang pemain-pemain lama sebenarnya kan, pemain stok lama lah ya, yang masih meskipun mereka sudah jadi konglomerat tapi itu kan memang core bisnis awal ya. lah ya, bisnis utamanya memang di situ gitu ya. Mereka tidak meninggalkan itu juga kadang. Dan mature-nya di situ gitu ya. Dan misalnya ada PTPN ya. BUMN itu kan juga lama gitu. Ada Musim Mas Group, ada Bakri juga bermain di situ. Bakri juga ada. Kemudian Wilmar Group, bahkan sekarang. Wilmar kan di sawit juga ya? Iya, Wilmar Group itu punya kecil sih, relatif kecil ya, 33.000 hektar. Tapi ada juga Indofood Agro, juga bermain. Itu kan rantai pasokan mesti kalau bisa kita kuasai dari hilir sampai hulu gitu kan, agar efisien, efektif, murah harganya dan sebagainya. Kepertimbangan. Nah ada Torganda juga ya, ada LC Torus yang punya almarhum. Kemudian juga ada Smart Sinarmas. Nah, itu yang bermain. Tetapi kalau akan kita menyempit kepada 8 perusahaan yang beberapa hari lalu disampaikan oleh Menteri Lingkungan akan diperiksa atau akan diinvestigasi di sepanjang das Batang Toru karena begitu masifnya gelondongan yang hanyut bersama dengan air bah yang datang. Nah, saya pikir sih itu juga sebagian ternyata bukan konsesi kayu ya, tetapi tambang gitu ya, tambang dan PLTA malah yang digugat ya teman-teman kan. Kalau kita lihat, kalau kita baca di media kan sudah keluar tuh ada 8 atau 7 apa 9, ada bahkan yang PHAT itu pemegang hak atas tanah itu di antara itu tuh juga menyebabkan berkontribusi terhadap banjir itu. Dan ini bukan perusahaan besar, ada yang punya masyarakat pribadi. PHAT itu pemegang hak atas tanah itu tidak perlu berizin tapi mencatat saja. Kalau akan punya kawasan misalnya, masyarakat punya kawasan ya 10 hektar gitu, kayu ya dicatat aja. Jadi bahan. Nah, itu tuh banyak. Nah, misalnya seorang 10 hektar, 20 orang, 30 orang, 100 orang. Nah, Toba Pelestari salah satunya yang menjadi pengelola PHAT ini 1.500 hektar. Jadi bukan dia yang punya tapi dia mengelola kawasan ini yang mungkin punya pribadi atau koperasi gitu atau badan hukum lainnya gitu. Nah, ini yang menyumbang. Jadi 8 itu misalnya ada North Sumatra Hydro Energy. Nah, itu itu punya PLN melalui anak perusahaannya Pembangkitan Jawa Bali ya, PJB. Dia juga akan diperiksa. Iya, kalau mestinya sih kalau 8 itu masuk ini tuh. Publikasi teman-teman LSM ya. Memang kita harus akui Pak Menteri tidak menyebut nama. Tetapi dari teman-teman LSM ini kan walhi melakukan analisis citra satelit juga seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ya. Nah, itu juga perusahaan-perusahaan ini ada di das itu dan bahkan beberapa media lain sudah menyebut sebenarnya perusahaan ini beberapa hari sebelumnya, seminggu sebelum Pak Menteri menyebut secara langsung ya di depan media. Itu satu. Kemudian ada Seoul Geothermal. Seoul Geothermal ini punya Medco, punya Pertamina dan punya konsorsium Jepang. Jadi konsorsium Jepang, Medco plus Medco dan Pertamina. Ini juga meskipun geotermal ya, yang relatif lebih ramah lingkungan produknya. Disebutkan sebagai ini kan energi terbarukan. Iya, benar. Tapi dia juga harus membuka hutan. Kecil sih, memang relatif kecil, sekitar 117,4 hektar ya. Ya kecil lah ininya ya. Kemudian ada TPL itu tadi, dia tidak punya lahan tapi dia mengelola itu sekitar 1.500. Kemudian PTPN 3 Batang Toru Estate. Ya ini sawit ini sekitar di seluruh Sumut sih lahan mereka luas kan 1,1 juta hektar. Tetapi untuk yang Batang Toru Estate ini sekitar 1.900-an atau 2.000 hektar lah. Nah, jadi memang ada beberapa pemain lama, ada beberapa yang baru juga dan drivernya bukan hanya izin-izin di sektor kayu, pengusahaan kayu atau hasil kayu, tapi juga tambang ya, emas juga. Dan terakhir kan Agincourt Resources itu kan juga 130 hektar 130.000 hektar ya. Itu juga disebut oleh teman-teman ya sebagai salah satu penyumbang. Memang karena
karena memang mereka harus membuka lahan, dan jadi ya. Tetapi juga kita harus agak hati-hati nih Kang dengan data karena misalnya seperti PLTA North Sumatra Hydro Energy itu juga dari 668 hektar yang mereka ajukan yang dipakai itu setengahnya itu untuk replanting dan restoration. Oh, jadi untuk memang penanaman kembali. Iya, jadi mereka sudah melakukan otomatis dan itu biasanya di perusahaan yang baik, itu perusahaan pertambangan atau perusahaan berbasis sumber daya alam yang baik, apabila mereka membongkar lahan, hari pertama sudah melakukan reklamasi, sudah melakukan replanting gitu kan. Iya. Jadi mereka buka, yang replanting ini, yang ini nggak boleh dilakukan, ini reklamasi, yang ini. Jadi memang yang betul-betul dibuka itu hanya setengah 50% untuk yang permanen ya. Sisanya harus dibiarkan sebagai hutan. Lihat sebentar. Sebetulnya seberapa banyak perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan apalagi HPH gitu ya, yang baik-baik seperti itu melakukan replanting. Ini kan best practice, kita bicara best practices ya. Di tambang selama saya mengikuti meliput pertambangan, memang best practice-nya itu ya beyond comply, artinya ya di atas ketentuan, ya melampaui persyaratan yang normatif itu prinsipnya. Hari pertama menambang kita harus memikirkan replanting-nya di mana, gitu kan. Reklamasinya di mana, sudah melakukan replanting ini, ini nggak dipakai nih, sudah ketahuan sebenarnya, sekian bulan sudah ketahuan, jadi lakukan replanting. Salah satu yang saya lihat waktu itu ya, tanpa bermaksud mengatakan bahwa mereka pasti baik melakukannya, adalah Nyuman Nusa Tenggara ya. Jadi ada patch di sekian areanya, di patch-nya ada hutan yang dibiarkan, ada hutan karena memang saya tanya kenapa ini dibiarkan, kok ini nggak mengandung mineral yang secara ekonomi visible dan biarkan saja hutan. Kemudian ada ANJ juga, ini perusahaan Ausindo Nusantara Jaya ya, itu juga perusahaan berbasis sawit sebenarnya, di miliknya Tahya, keluarga Tahya yang Caltech dan yang Freeport. Itu juga menjaga di tengahnya ada area yang bernilai konservasi tinggi, ya udah biarkan itu gitu ya. Ada satwa-satwa endemik misalnya yang dilindungi, udah biarkan. Jadi mereka rela quote unquote rugi lah sekian hektar tidak ini karena nilai bukan rugi juga kan? Ya, ini mereka sudah hitung. Jadi ini tambahannya nggak akan berarti ya, sudah untuk lingkungan aja. Nah, perusahaan-perusahaan itu sebenarnya banyak, tetapi tidak ada data yang firm berapa gitu ya. Dan kita memang tidak bisa menyimpulkan bahwa ini pasti baiklah. Oke. Nah, kalau sebaliknya, kalau asumsi kita kan dengan bencana ini, yang baik-baik ini ya harus kita pinggirkan dulu ya. Iya. Asumsi kita adalah sekian banyak justru perusahaan yang tidak baik, misalnya perusahaan tambang ya. Iya. Apakah, bahkan pertanyaan saya begini, tidakkah kemudian perusahaan-perusahaan tambang itu nyari keuntungan lain? Dibabatlah hutan, dijual lah kemudian log-lognya. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi zaman Orde Baru dan awal-awal era reformasi sampai SBY lah ya, sampai SBY. Sehingga kemudian turun Satgas gitu kan, yang dari berbagai lembaga ya, lembaga yang melibatkan tentara, polisi dan sebagainya. Nah, itu tuh memang begitu modusnya. Bahkan izinnya sawit dibabat, hutannya betul nggak ditanami sawitnya bahkan. Jadi dia ngambil kayunya saja. Itu praktek yang biasa. Tebang pilih, tanam insya Allah katanya. Ya, jadi nanamnya nanti aja lah, gimana kalau saya punya uang atau mau dan sebagainya. Nah, itu memang praktek yang biasa di zaman dulu ya, Orde Baru. Tapi sekarang mungkin lebih ketat, apalagi dengan adanya kita harus bicara Satgas PKH ya. Nah, ini Satgas ini efektif menurut Anda? Nah, kalau kita mesti batasi, perspektifnya apa dulu dalam penegakan hukum, ya. Karena dia kan memang Satgas tujuannya untuk mengembalikan aset negara yang dimiliki atau dikuasai secara ilegal gitu kan. Satgas penegakan hukum di kehutanan gitu kan. Memang iya, dan kalau saya lihat lagi pendekatan ini kan struktural bagus ya dari segi kelembagaan. Pak Prabowo mendekati masalah itu kan struktural gitu ya, membuat lembaga baru di bawah beliau secara struktur, kemudian dipimpin oleh seorang ini ya, ditetapkan dengan Perpres, kemudian dipimpin oleh Menteri Pertahanan, yang anggota-anggota Satgasnya itu semua lembaga penegak hukum plus Tentara Nasional Indonesia, yang untuk menghindari kecurigaan masyarakat bahwa inilah backing-backingnya gitu kan, jenderalnya jadiin Satgas saja gitu kan. Kita lihat dia masih berani jadi backing nggak kan gitu. Bagus ini.
Kemudian kan sudah 3,3 Ya, tiga lahan sawit ilegal ya yang diberikan. Hektar, ya, yang disita kan. Yang masuk ke Agrinas itu kalau saya ya, masuk salah. Agrinas sebagian kan 1 sekian masuk Agrinas. Itu kita mesti syukuri karena pendekatannya struktural dan sudah mengidentifikasi. Memang Pak Prabowo kan sudah ini ya, sudah niatnya memang begitu sebelum jadi presiden kan, korupsi, dan itu beliau sudah pasti mengidentifikasi korupsi yang besar lah pengelolaan eksploitasi sumber daya alam gitu kan, tambang dan kehutanan. Iya, di satu sisi, tetapi kan kemudian kita juga mesti agak kritis melihatnya, Kang. Nah, ini kan Pak Prabowo ini secara pribadi, boleh saya ini ya, secara pribadi ini kan kita layak berbangga hati lah sebagai presiden, karena beliau ini kan selain seorang bibliofil, suka membaca, kita tahu semua gitu kan, kalau datang ke luar negeri dia tidak sekedar sincan lah ya. Iya. Tidak sekedar sincan, tapi juga seorang etolog, orang yang suka mempelajari sifat dan karakter binatang. Oh, saya baru tahu tuh etolog. Saya pikir etolog tuh ilmu tentang Erick Thohir. Ya, dan beliau itu yang menyebabkan misalnya beliau menyerahkan konsesinya Tusam Tari itu di Aceh itu dari 98.000 hektar, beliau serahkan 90.000 hektar untuk wildlife sanctuary, lama ini gajah ya, Suaka Marga Satwa. Bahkan itu kan itu HTI yang menguntungkan kan, 90.000 hektar, kebayang hasilnya berapa gitu kan. Beliau serahkan hanya karena ada surat dari Pangeran Charles, Raja Charles sekarang, yang merupakan penasehat global WWF ya. Terima kasih sudah memberikan 10, dikasih 20. Begitu datang suratnya dikasih 90. Alhamdulillah. Nah, tapi ini kan pribadi kan. Kan inisiatif pribadi, artinya bisa dilakukan oleh siapa aja, dan beliau sampaikan itu juga di salah satu acaranya PSI yang lambangnya memang gajah kan, dia suka gajah. Tapi kan orang bilang kita mesti kritis melihatnya, jangan-jangan ini dia ingin mendapatkan traksi politik yang optimum gitu loh, karena ini kan pemilih muda. Ya kan, PSI kan kita jangan-jangan dia ingin mendapatkan traksi politik bahwa aku orang yang pro lingkungan gitu ya, sehingga generasi Z, Alpha dan sebagainya itu mungkin akan memihak itu kan isu besar untuk generasi Z gitu, penting. Nah, itu karena kemudian Satgas ini Satgas ini kemudian diwujudkan dalam bentuk Satgas semua ini. Beliau itu kan pribadi. Oke, ternyata nggak cuma pribadi nih, ada Satgas PKH, oke kita bersyukur. Tapi kemudian ada masalah baru, Kang, nih. Karena begini, Kang, ini kan yang disita ini kan, ilegal kan, yang dulunya kawasan hutan kan, ini kan kawasan hutan pasti kan namanya, ini PKH kan. Nah, kemudian diambil Agrinas, langsung diberikan ke Agrinas. Nah, ini kan perlu di clean and clear kan dulu statusnya. Kalau kamu ambil ilegal, barangnya tetap ilegal kan, 3,3 kan. Nah, kalau kamu langsung di take over oleh Agrinas, kan tidak menjadikan barang itu legal kan, karena ilegal kan. Karena harus diselesaikan pengadilan dulu gitu. Ini statusnya apa gitu. Harus saya dulu, karena itu. Jadi terpikir sama saya itu. Karena itu saya mendengar dari beberapa pengusaha sawit, mereka itu pertama mereka tahu bahwa Agrinas itu tidak sepenuhnya memiliki kemampuan untuk mengelola lahan 1-2 ini, gitu ya, sebagai BUMN tidak sepenuhnya memiliki kemampuan seperti mereka masing-masing perusahaan yang mengelola. Kemudian Agrinas mengajukan KSO, kerjasama operasi kan, boleh mereka lagi. Jadi kembaliin. Iya, tapi mereka masih sangat berpikir. Legalnya juga berpikir, ya tanahnya kan ilegal statusnya. Jadi kami nanti mengelola tanah ilegal dong gitu. Nah, jadi mereka masih pikir dan banyak yang tidak mau gitu. Sebaiknya dilegal, karena itu constraint-nya ada di situ ya, persoalan legal gitu. Nah, dan kemudian pertanyaan kedua yang lebih penting adalah awalnya kan hutan, ya kan? Kalau di recovery asetnya negara sebagai hutan yang kemudian diubah menjadi berbagai macam peruntukan, pertanyaannya berapa persen yang akan dihutankan kembali untuk berbagai tujuan lah. Dan ini tidak clear ya? Nggak clear, nggak pernah disampaikan sampai hari ini kan. Berapa persen yang di ini, karena kan alasannya sebagian 50% dari 3,3 itu masih administrasi. Atau gini mungkin Bli Adi, ini kan lahan-lahan yang ilegal, sudah tumbuh pohon-pohon di sana, dibiarkan pun jadi hutan kembali kan nggak? Enggak, kalau sawit tetap sawit. Kalau tambang karena ada percampuran tanah, terutama ada eksploitasi, pembalikan tanah, kemudian logam-logam beratnya naik kan, hampir sulit tumbuh hutan kembali. Hutan ya kita bicara, tapi kalau pohon perdu mungkin tumbuh gitu, padang ilalang semak-semak yang gerowaknya itu kolamnya diisi air tetap aja, karena kan biasanya tanah keras tuh lubang-lubang tambangnya seperti di Kaltim misalnya kan, yang menelan banyak korban. Nah, tapi untuk menjadi hutan sesuai dengan syarat FAO misalnya ada diameternya sulit kan, pasti perlu treatment yang sangat
besar tuh, biaya besar gitu. Karena itu memang secara realistis tidak mungkin rasanya 100% dihutankan kembali meskipun awalnya hutan gitu kan, karena pemerintah punya program hilirisasi, kemudian Pak Prabowo juga terlanjur mencanangkan pembukaan lahan untuk pangan 20 juta hektar. Mungkin itu masuk. Oke lah kita agak realistis sedikit lah. Oke 50%, tapi kan harusnya mudah-mudahan kalau persoalan administrasi dari 50% yang disita itu selesai, pemerintah segera mengumumkan atau presiden segera mengumumkan gitu berapa persen yang akan dihutankan kembali, karena ada target kan pengurangan emisi, kan komitmen disampaikan. Kan beliau adiknya juga staf khusus utusan khusus untuk perubahan iklim kan gitu kan ya. Betul. Nah itu mungkin daya serap dan daya ikat penyimpanan dari gas-gas rumah kaca, carbon sequestration dari hutan yang kawasan yang akan dihutankan kembali kan akan bertambah kan, potensi penyerapan emisinya bertambah, arti kan uang kan masuk gitu kan. Nah kemudian juga kalau saya boleh ini cerita bahwa pertengahan tahun 2024 saya pernah rapat. Suatu hari saya diajak rapat oleh tim ahlinya presiden gitu ya. Jadi seorang teman mengajak di Jakarta Selatan. Kemudian kita bicara soal perdagangan karbon di hutan negara, hutan yang milik negara gitu ya, di luar hutan adat gitu. Nah waktu itu sempat dibahas bahwa potensi pendapatan dari pasar karbon itu kalau kita pakai moderate aja sekitar 300 triliun per tahun dapat itu pasar karbon ya. Kalau moderate saja? Iya, moderate saja dari hutan yang sudah kalau yang ininya estimasi tingginya? 500 triliun waktu itu. Jadi waktu itu memang ada gagasan, dan ini saya dengar sudah disounding ke Pak Presiden lewat Pak Hasim bahwa pembiayaan untuk MBG sebagian akan diambil di sini. Sehingga tidak terlalu memberatkan APBN. Nah itu kan kalau memang tercapai moderate-nya aja 300 triliun itu kan dari itu kan tambahan lagi dengan lahan-lahan yang ini 3,3 juta hektar itu setengahnya aja dihutankan kembali, kan bertambah potensi untuk penyerapan. Memang ada masalah-masalah lain juga yang perlu ini. Itu kira-kira. Oke. Beli, kita kembali ke bencana Sumatera nih ya, yang yang membuat kita ya sangat terenyuh karena penanganannya pun sukar untuk kita katakan optimal. Kalau boleh saya tahu dari pengalaman, dari catatan yang Beli Adi punya, pada era siapa pejabat yang paling powerful untuk mengeluarkan izin yang membuat hutan di Sumatera itu ya seperti sekarang lah, kebanyakan gundul, sudah di deforestasi sekian susah, sekian buruk. SBY rata-rata, SBY dan sebagian awal Jokowi. Pak SBY memang di zaman Pak SBY memang jumlah izin yang dikeluarkan dan luasan itu hutan yang mengalami deforestasi memang lumayan cukup besar ya. Nah, zaman Pak Harto malah zaman Pak SBY berarti Menhutnya siapa? Menhutnya Zulkifli Hasan, Kaban juga. Pak Zulkifli bukan di sini atau di SBY? Enggak, di SBY, di era SBY. Ya, ada beberapa itu kan yang Menhutnya. Saya juga lupa ininya ya. Nah kalau zaman Pak Zulkifli didatangi Harrison Ford itu yang di itu Tesonilo zaman Pak SBY ya Tesonilo itu ini tuh. Nah bukan berarti kemudian beliau yang menyebabkan ini ya, tapi izin memang kalau sepanjang mengikuti prosedur legalitas kan izin ya diberikan saja. Tapi kalau kita lihat jumlah izinnya, luasan yang diberikan izin itu kan besar, relatif paling besar memang Pak SBY. Pak Harto malah kecil, yang sah ya kita bicara kita legal ya. Izinnya malah relatif kecil. Kalau tahun 50 itu kira-kira luas hutan Indonesia ya tahun 1950 di zaman Bung Karno itu kira-kira ya 140 juta hektar lah. 140 itu 80% cover Indonesia itu 80% cover by forest ya. Betul. Nah di zaman tahun 70 itu sekitar 100. Saya mohon maaf agak memotong karena ini pengalaman pribadi saya. Saya itu di tahun 73 kan ada HPH pertama tuh. Saya dibawa masuk karena bapak saya juga sensomen. Oh iya. Bapak bekerja di HPH. Di Kalimantan. Di Sumatera. Oh Sumatera. Ya. Di Muara Ketalo, daerah Muara Tembesi. Ya. Bapak saya tukang ini. Ya. Itu di depan rumah. Iya. Hampir tiap pagi itu banyak beruk, dan tidak sekedar beruk. Burung-burung yang seperti di
Kalimantan tuh, yang jadi ini Kalimantan. Hornbill itu ada. Iya. Itu ada sekitar satu kelompok gitu. Yang kemudian tahun 98 saya ke sana ya tuh tidak ada. Pastilah itu kan ekosistemnya terganggu kan. Kalau kita nggak bicara kita bicara menjadi lahan kritis ya, terfragmentasi aja sedikit, misalnya kepotong jalan atau kepotong, itu pasti ada perubahan ekosistem, apalagi kemudian sebagian tengah-tengah itu ada rumah, jalan masuk, setelah banyak hutan, pasti kan ya itu pasti akan terganggu gitu. Dan binatang-binatang itu kan sensitif terhadap usikan, terhadap campur tangan manusia, apalagi manusia kan truk masuk, mobil masuk, itu mengubah banyak lah ekosistem itu. Oke Bli, yang tadi, mohon maaf saya ini mungkin kita potong aja yang tadi tuh kelihatannya. Pembicaraan yang hornbill itu. Iya. Sorry, astagfirullah. Ini aja. Yang tadi tuh Bli, yang soal Presiden Zulkifli Hasan. Iya, ya itu kalau kita lihat tahun 50, 140, kemudian Pak Harto berakhir, tahun 70-an kita awal dari ini ya, eksploitasi besar-besaran ya, kehutanan sebagai sebagai bisnis yang menguntungkan gitu ya, yang memberi devisa besar untuk yang diidentifikasi akan memberikan devisa besar pengganti minyak gitu ya. Nah itu masih 138 miliar hektar, karena sebagian kan masyarakat kan menebang sendiri, macam-macam, menebang pohon juga butuh rumah. Kemudian ada beberapa pengusaha dari Jepang, Filipina dan Malaysia sudah melakukan kegiatan di Kalimantan Timur, itu masih 138 juta. Awal Orde Baru ya, anggaplah 70 ya. Nah kemudian Pak Harto sendiri 104, jadi sekitar ya masihlah 30-an juta hektar. Nah kemudian Habibie relatif kecil lah, Megawati kecil sekali, tetapi ini ada catatan untuk Megawati ya. Ibu Mega, meskipun Ibu Mega kecil sekali ya, sekitar 400.000 hektar, tetapi 400.000 hektar memberikan izin bermacam-macam izin lah di kehutanan. Izin penebangan lah ya. Deforestasi, tapi yang menyebabkan deforestasi ya, tetapi kan relatif kecil banget. Betul. Tetapi salah satu izinnya, perpresnya adalah penambangan di hutan lindung yang menyebabkan masalah di Papua itu, penambangan itu kan sakral, mestinya disakralkan oleh para aktivis, akademisi lah, oleh masyarakat juga, karena hutan lindung kan punya fungsi-fungsi lindung memang kan gitu kan. Biodiversitas tinggi, fungsi lindungnya juga untuk kesejahteraan masyarakat lah gitu ya, sumber mata air dan sebagainya. Itu diberikan izin di zaman Bu Mega, jadi memang sedikit, tapi dalam tanda kutip mematikan izinnya, mematikan. Betul. Nah kemudian Gus Dur juga relatif konstan, stabil lah ya, stabil. Kemudian juga Gus Dur, kemudian Megawati kan SBY. Nah SBY juga relatif besar memberikan izin tambang HTI gitu ya. Tadi dikatakan terbesar bahkan dibanding Pak Harto juga. Iya, beberapa media saya lihat bahkan menulis 55 juta hektar izin, tapi itu mesti dicek kembali ya. Kita mesti agak ini dengan angka, karena ini kan akibatnya. Kita mesti cek kembali karena tidak ada breakdown-nya ya, tidak ada breakdown berapa di mana saja izinnya yang diberikan, berupa apa, izin apa gitu ya, dan kemudian apakah izin itu dilaksanakan atau deforestasi terjadi di atas semua izin itu gitu. Nah posisi sekarang sih kita punya 95 juta hektar lah, 95 juta hektar. Dan selama dari tahun 50 sampai 97, kalau kita bicara Pak Harto nih, 50-97 Pak Harto berakhir kan, anggaplah itu periodenya Pak Harto dan Pak Karno itu deforestasi 59 juta hektar. Di zaman Pak Harto yang banyak terus saja ya, zaman Pak Karno ya, Bung Karno relatif lah ya, karena itu ya aktivitas tentara lah yang off budgeter tadi ya, dan itu ya dimaklumi memang karena kan tentara terbatas ya, sementara berkonflik dengan Malaysia gitu, butuh biaya operasi yang di budgeter mungkin terbatas, di budget negara. Jadi mesti ada usaha untuk itu, meskipun itu praktek itu kan berhenti, semua yayasan tentara kan kemudian berhenti di zaman SBY gitu. Di zaman Pak SBY kemudian di zaman Pak Jokowi berapa banyak tuh? Di Pak SBY kan sekitar berapa juta hektar tuh? Di zaman Pak Jokowi berapa banyak? Di zaman Pak Jokowi kecil ya, kecil sekali tuh, sekitar 3 juta hektar lah, sekitar itu 3 juta hektar. Jadi lumayan kecil sih. Nah kalau kita lihat kan beliau 10 tahun Pak SBY dengan Pak Harto tentu jauh lah ya. Jauh ini 3 kali lipat ya. Pak Harto ya. Nah bagusnya Pak SBY kan menghindari untuk putra-putrinya atau keluarganya terlibat di dalam bisnis kayu ini gitu kan, meskipun mungkin kroninya ada gitu ya, atau teman-teman beliau gitu ya. Nah tapi kalau Pak Harto kan memang seluruhnya
kawan-kawan lama, putra-putri memang kesempatan zaman itu. Kalau gitu kan, kalau Pak Prabowo mengatakan ya zaman itu memang sistemnya mengizinkan, zaman itu memang sistemnya mengizinkan gitu ya, meskipun itu tidak dibenarkan gitu ya, karena eksploitasi. Saya kira itu sih kalau per presiden ini, jadi semua menyumbangkan. Dan untuk Pak Prabowo terutama kita belum tahu karena 2025 ini belum berakhir. Kita masih teman-teman di Forest Watch juga Indonesia masih akan mengumpulkan. Bisakah kita mengatakan bahwa residu-residu kebijakan di zaman PSBY lah yang membuat bencana terakhir ini terjadi, atau justru di zaman Jokowi? Enggak, kalau residu sih dari zaman Pak Harto juga residunya sampai sekarang kan, karena ada beberapa pemain besar tetap bermain di situ seperti APP, Sinarmas, kemudian Toba Lestari, Sukanto Tanoto kan gitu kan. Ya itu kan dari zaman misalnya Toba Lestari kan bermasalah sejak zaman Pak Emil masih jadi Menteri Lingkungan Hidup kan. Betul. Sejak masih nama Inti Indurayan Utama kan. Dan sekarang Inti Indurayan Utama, ingat tuh kita pemerintahan zaman itu. Iya, dan Juni lalu dijual ini sama Laird Hill dari Hong Kong dijual oleh Sukanto Tanoto, Toba Lestari, jadi cuci masalah. Kalau perspektif saya sih, mereka berusaha menciptakan banyak sekali persoalan dan desakan untuk menutup mereka secara permanen itu besar sekali, perjuangan dari tahun 90-an ini. Jadi makin menguat perjuangannya, sementara misalnya Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi juga sepakat untuk menulis surat ke Presiden agar menutup Menteri Lingkungan Hidup agar menutup ini TPL Toba Lestari, tapi melakukan aksi korporasi yang cerdik menurut saya, dijual ke Hong Kong gitu. Biar yang lainnya pusing. Tapi bicara sedikit soal penegakan hukum dan impact-nya ya, memang ada beberapa perusahaan kayak misalnya Sampurna menjual agronya ya, unit agronya itu ke POSCO South Korea. Saya mendengar konon karena mereka lelah dengan semua ontran-ontran yang terjadi di negara ini. Tapi saya menduga memang Satgas PKH ini membawa impact gitu ya. Yang bagus lah, mestinya sih begitu gitu ya, bahwa itu kemudian beralih ke pemilikan apa semua. Ya itu kan nggak masalah, tidak menutup kesalahannya atau mengurangi kesalahannya gitu. Bli, kita ngomongin sesuatu yang katakan saja bukan di ini ya, bukan di catatan seperti yang tadi. Ketika banjir bandang terjadi di Sumatera, itu kan banyak sekali kayu hanyut, ya, yang kemudian dikatakan bahwa itu pokoknya ada beberapa pejabat yang deny lah. Kalau dari sisi Bli Adi melihat jenis kayu yang dihanyutkan dan lain sebagainya, apa yang segera kemudian terbersit di benak? Itu hasil logging pasti, sebagian besar hasil logging, karena kayu hanyut dalam kondisi air bah banyak. Apalagi kalau kita lihat visual di televisi terutama kan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian itu lumpur itu berasal dari kawasan hutan di lereng-lereng yang terjal yang kemudian longsor. Kalau banyak sekali itu kan yang terjal yang berhutan ya, ada hutannya gitu. Jadi tidak semua berasal dari logging gitu ya. Nah, tetapi kemudian longsoran itu membawa sebagian besar kayu logging yang sudah lama, mungkin beberapa saat ditumpuk. Kemudian kalau kayu logging itu kan harus setengah jadi itu harus dipapas kulitnya terutama kan. Nah, kemudian kalau kan juga ada visual. Jadi bersih ya. Dipotong kan. Kan ada visualnya tuh orang mencegat. Beberapa di TikTok saya lihat orang mencegat ini penyebab banjir gitu kan. Truknya masih mengangkut kayu dalam kondisi bencana gitu kan, logging yang besar-besar. Nah, itu ditumpuk, tapi dilalah banjirnya datang jadi terbawa hanyut. Karena kalau semua kayu baru atau kayu yang ikut karena banjir longsor kemudian pasti kulitnya masih ada dan perakarannya adalah akarnya masih ikut, bahwa kulitnya terkelupas, ya gesekan bisa menyebabkan terkelupas kulitnya. Tapi kalau melihat bentuk fisiknya, udah nggak ada akar, kemudian bersih gitu, mulus, kemudian terpotong, itu kan potongan gergaji itu kan, karena nah itu seperti yang diduga oleh teman-teman aktivis ya, itu pasti dari logging yang sudah lama gitu. Nah, persoalannya loggingnya legal tidak, dari mana saja gitu. Nah, ini yang sepanjang Das Batang itu yang dimaksud oleh Menteri Lingkungan Hidup akan diinvestigasi, diselidiki ini. Setidaknya 8 perusahaan, dan menurut saya bukan hanya perusahaan tapi juga kebun kawasan-kawasan hutan yang memang dimiliki oleh masyarakat sendiri gitu ya. Jadi itu yang ini kalau sekilas ya, kita memang perlu investigasi untuk memastikan berapa banyak yang logging, berapa banyak yang secara alami memang penyebab alaminya hujan, kemudian
hanyut bersama. Hanyut, terjungkal Ya. apa? Bukan terjungkal. Apa sih namanya? Tercerabut. Ya, kemudian karena kan saya lihat juga di visual itu ada banyak sekali ranting-ranting kecil kan, ranting-rantingnya gitu kan banyak kan. Biasanya kalau logging kan dibersihkan tuh rantingnya. Rantingnya dibersihkan kemudian ditaruh sembarangan kan. Di tepi sungai dengan harapan hanyut sendiri. Nah, itu ranting-ranting itu pun terkelupas kan, berarti sudah agak lama itu dibiarkan di sana karena ada air menyapulah dia. Tersapu gitu, tapi tidak menutup kemungkinan memang karena ada juga yang karena semata-mata longsor. Jadi terbawa oleh longsor, ya hari itu masuk ke sungai. Tapi saya agak percaya jumlahnya kecil yang secara alami terbawa itu. Dan ini kan juga berulang banjirnya di mana-mana banjir. Ini kan berulang kan, nggak ada yang baru kejadian hari ini. Kebakaran hutan kan selalu berulang. Pernah ada kejadian lah, gitu. Bli, kalau bagi kami nih ya, ini pertanyaan yang datang dari awam. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup tadi memutuskan perusahaan-perusahaan yang berada di Das Batang Toru ini diselidiki, apakah kami sebagai awam bisa kemudian menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan inilah yang menambah dahsyatnya bencana kemarin? Saya pribadi begitu mengatakan riskan kita untuk menyimpulkan ya bahwa mereka perlu diinvestigasi bahwa ada kemungkinan besar ada, tapi bahwa semua misalnya 8 atau 9 atau berapapun itu, karena kalau kita lihat yang ada di Das Batang Toru itu kan bukan hanya kayu kan, juga perusahaan energi kan, listrik gitu ya, ada emas dan ada yang memang memiliki kewajiban untuk melakukan replanting tadi. Kalau begitu mengapa hanya perusahaan-perusahaan yang berada di Das Batang Toru ini yang akan diinvestigasi atau paling tidak ditanyai karena memang mereka bagaimanapun memiliki impact kan, mau emas kayak mau apa, kalau dia membuka hutan, kalau hutan kemudian kayunya dibiarkan bertumpuk di sana karena mereka bukan perusahaan kayu tapi kayak perusahaan emas gitu kan, sehingga kayunya dibiarkan menumpuk. Nah, itu kan menjadi tanggung jawab mereka. Mereka nggak boleh jual kayu itu kan sebenarnya. Jadi karena di izinnya emas gitu, dibiarkan menumpuk itu bisa hanyut kan. Nah, kalau perusahaan kayu kita oke lah ya. Kemudian persoalan aspek legalitas ini, apakah mereka misalnya menebang sesuai volumenya sesuai? Jangan-jangan mereka volumenya misalnya per tahun sekian, rencana kerjanya lebih besar dan ngambil dari arusnya mereka berhenti, ternyata tahun ini masih berjalan. Jadi aspek investigasinya itu agak komprehensif kan, jadi kita menunggu dan tidak bisa menyimpulkan mereka nih penyebabnya. Jadi ada kemungkinan ini adalah katakan saja step pertama untuk kemudian akan ada lagi perusahaan-perusahaan lain di luar Das Batang Toru. Ya, sangat. Kan Aceh juga ada perusahaan di sana kan, ada banyak perusahaan seperti disebut tadi, ada bakri macam-macam, ada emas, ada kayu, ada kebun HTI gitu kan, kebun kayu. Nah, ini tuh di 3 provinsi ini mestinya jangan di Batang Toru saja, di tempat lain juga ada kan. Kalau kita fokus ke Batang Toru kan seperti mengalihkan isu gitu, sini aja gitu. Dan ternyata kemudian saya takutkan, ternyata mereka dari tempat lain yang ilegal, masyarakat misalnya dinyatakan masyarakat nih yang dari kebun-kebun kecil, kayu kecil dari hasil penebangan masyarakat ini. Nah, saya khawatir ke situ karena ini perusahaan emas, perusahaan ini yang ternyata mereka memenuhi komitmen mereka gitu, bahkan beyond compliance gitu misalnya melakukan replanting, reforestasi gitu. Saya takutnya gitu ya, harusnya komprehensif di tiga ini aja. Komprehensif dan dilakukan serentak mungkin harusnya enggak? Iya, terbuka gitu ya, transparan. Nah, aspek itu yang menurut saya, karena ini akan menyentuh banyak orang, banyak elit ya, banyak oligarki seperti Akang sampaikan tadi. Nah, ini berani tidak? Nah, tetap aja pertanyaan ada. Meskipun presidennya berani punya Satgas PKH, tetap aja ada pertanyaan itu. Memang kalau jujur kita mengakui gerakan Satgas PKH ini memang suatu agak revolusioner sedikit lah, karena penindakan sudah dilakukan di Mentawai, sudah jelas penindakan. Kemudian Tesonilo itu 81.000 yang hektar Taman Nasional itu dikuasai oleh salah satu tokoh adat di sana, dijual menjadi sawit. Bayangkan, Taman Nasional sudah berhasil diambil alih dan dikembalikan. Jadi bukan yang serakah itu di kepala kita kan oligarki. Iya, ada oknum. Tokoh adat itu gitu. Ada oknum tokoh adat 12 tahun, 13 tahun dikuasai dari pelan-pelan di encroachment dirambah gitu areanya. Nah, 81.000 hektar jumlahnya. Satgas PKH. Kemudian ada perlawanan balik. Kemarin saya dengar poskonya dihancurkan, berusaha dihancurkan oleh oknum-oknum ini. Iya, oknum-oknum lah ya. Kemudian Satgas PKH tetap jalan kan, ada tentara di situ, ada polisi, semua unsur kan
petugas keamanan. Nah itu tuh memang memberikan harapan, tapi ini tidak cukup karena banjir ini misalnya mungkin ada yang terlewat, karena itu kita harus mendukung setiap upaya penegakan hukum, setidaknya dari komitmen dulu kita dukung bahwa ada komitmen dan disampaikan secara terbuka kepada publik, udah akan melakukan penyelidikan, penelitian atau investigasi. Nah itu dulu komitmennya kita pegang dulu, nanti kemudian kita tagih gitu. Berapa bulan lagi apa hasilnya Pak Menteri? Gitu. Bli, ini ada satu pertanyaan. Saya pernah membaca dan saya ingin mengkonfirmasi ya, apakah ini benar atau tidak. Maksud saya mengkonfirmasi dari orang yang memang hidup di sini di urusan ini. Apakah benar dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, maka AMDAL yang dulu menjadi prasyarat kemudian tidak lagi menjadi prasyarat bagi? Iya, betul. Ada beberapa bagian memang ya tidak harus menjadi prasyarat. AMDAL itu bahkan tidak perlu melakukan uji publik itu, misalnya melibatkan LSM, misalnya dulu teman-teman walhi kan sering tuh di Indonesia, jadi WLM-nya LSM lokal saja, jangan nasional gitu-gitu. Jadi untuk menghindari ya barangkali kalau kita sinis dan curiga gitu, ya untuk menghindari keterlambatan proyek gitu. Jadi memang perspektifnya perspektif proyek gitu ya. Ya kemudian dengan mengabaikan partisipasi publik gitu, berupaya untuk mencegah partisipasi publik yang inklusif, yang transparan gitu. Nah teman-teman ini kan melihatnya begitu. Nah Undang-Undang Cipta Kerja ini memang menjadi quote-unquote hambatan untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan ya, terutama yang berbasis hutan gitu ya tanah gitu, air gitu. Nah ini yang sangat sulit. Undang-Undang Cipta Kerja itu sih sebenarnya saya sepakat itu. Undang-Undang Cipta Kerja kalau saya tidak salah kan 2022 ya? Ya. 2022, 2025 selama 3 tahun itu seberapa besar? Kita asumsikan saja tidak ada AMDAL. Jadi kemudian si perusahaan bisa seenaknya lah gitu. Ya. Seberapa besar kemudian kerusakan, deforestasi yang sudah terjadi dalam 3 tahun gara-gara tidak diberlakukannya AMDAL ini? Oh kita mesti, saya tidak punya datanya berapa, karena spesifikan itu kan, tanpa AMDAL dan AMDAL setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi kita bisa sebagai patokan ya sejak Jokowi aja, yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu berapa, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu berlaku, berapa izin yang dikeluarkan dan berapa luas. Izin itu atas kegiatan apa saja. Nah itu tuh biasanya teman-teman kami di LSM itu di Crossword nggak membedakan itu gitu. Ya udah kita bedakan tindakan kejahatannya aja, aktivitas yang merusak lingkungannya ada di sektor kehutanan kayak gitu ya, atau pertanian gitu. Jadi nggak membedakan ini karena AMDAL. Belum ada studi tentang itu. Jadi tapi itu menarik Kang. Perspektif itu gitu. Coba kita lihat gitu, gara-gara Cipta Kerja berapa sih sebenarnya, ada nggak pembeda yang jelas gitu. Nah itu belum. Apakah ketika itu terjadi teman-teman aktivis lingkungan, aktivis kehutanan tidak mengatakan tidak untuk aturan yang aneh ini? Sudah harus ada AMDAL. Sudah protes, ICEL misalnya yang fokus ke hukum lingkungan ya, kebijakan lingkungan itu sudah membuat kajian yang komprehensif tentang itu, tapi memang tidak ada protes yang tidak mengubah lah, karena kan buktinya sampai sekarang masih berlaku juga, dan memang kita harapkan Pak Prabowo juga segera mengubah itu ya, menerbitkan mungkin Perpu atau undang-undang baru yang mengganti ya bagian-bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena itu memang potensi merusaknya besar. Nah, memang kajian atas potensi itu belum ada kan, ya khusus untuk Cipta Kerja ya, berapa ini. Boleh nggak diceritakan kalau memang ada cerita nyata di lapangan tentang potensi merusak yang diakibatkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja di lingkungan ini? Undang-Undang Cipta Kerja, kalau kalau kita boleh bicara sih sebenarnya semua perluasan tambang, itu kan kadang-kadang ada perluasan produksi kan? Ada perluasan produksi tambang, itu semua dari tahun Cipta Kerja sebenarnya bisa hampir pasti itu potensi merusaknya besar, karena kan keterbukaan publik tidak ada kan, keterlibatan publik itu, eksaminasi publik bahkan atas rencana perluasan itu. Gitu kan tidak ada sama sekali ya. Gitu ya. Nah, saya pernah memang diundang hadir di rencana perluasan Freeport beberapa tahun yang lalu.
itu keterlibatan publik lah ya, saya mewakili publik itu, ya mewakili publik itu memang sih itu tuh ketika undang-undang Cipta Kerja sudah berlaku, tapi mereka tetap memperlakukan ini ya, mengundang publik itu. Tapi kan representasinya kan bisa saya sama TNC misalnya yang diundang. Kenapa nggak Walhi misalnya yang kritis yang keras? Betul. Sementara TNC dan saya waktu itu kerja di CI, Conservation International ya, Indonesia, kemudian sama TNC kan ini kan LSM konservasi berbasis pengelolaan wilayah, berbasis wilayah kan, yang izinnya, yang mitranya itu KLHK, yang nggak bisa keras-keras quote-unquote lah, nggak bisa. Jadi moderat lah ya. Moderat dan kemudian sangat ilmiah pendekatannya kan, ilmiah berbasis hasil penelitian, kajiannya, biodiversitas gitu. Nah, sementara yang bukan advokasi, sementara kan teman-teman Walhi mungkin lebih cocok karena mereka akan advokasi, mereka sangat bergaul tiap hari dengan akar rumput, mendengarkan keluhan masyarakat dan menyampaikan. Jadi isunya tuh bisa luas lebar gitu dibandingkan dengan kami gitu, dan memang tangannya kan setengah terikat kami ini kan gitu kan. Jadi mitranya siapa ya? Nah, itu salah satu contohnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada undang Cipta Kerja, biasanya Walhi aktif, Walhi sering diundang dan mereka memang keras gitu, dan memang mungkin itu dipersepsikan menghambat investasi kan, jadi memperlama kan prosesnya, jadi lama kan, investasinya kan lama terrealisasi gitu kan, itu kan sekian triliun atau sekian ratus miliar kan. Ini Freeport ya, yang tadi kasus tadi kan Freeport ya, dulu yang benar-benar ingin kelihatan transparan dan sebagainya. Artinya yang lain yang kemudian saya kurang yakin. Yang lain pasti akan di bawah itu. Ya, kan? Saya kurang yakin. Bahkan mungkin dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, ya udah deh pedulilah gitu. Yang kan itu kan mereka harus, namanya pengusaha, mengambil manfaat maksimal dari celah-celah yang ada kan. Kalau memang ini tiada, prosesnya memang tidak ada, kenapa diada-adakan atau betul. Ya, sesuai undang-undang. Mengapa harus mempersulit diri? Ya, gitu kan, betul ya. Ini ada lagi hal-hal yang di lapangan kemudian sudah bisa diprediksi akan jadi persoalan ke depan. Waktu itu tidak, katakan saja tidak ada sebab yang bisa menyebabkannya. Kemudian saat ini terjadi dan Anda, Mas Adi, sudah melihat, oh iya dulu juga waktu ke sana udah mulai terprediksi akan ada hal-hal semacam ini. Kalau prediksi sih sebenarnya prediksi sudah disampaikan teman-teman di lapangan itu, teman-teman aktivis LSM yang di lapangan itu sebenarnya sudah, dan masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa akan terjadi, kalau ini berubah bentang alamnya dan ekosistemnya diubah gitu pada tingkat ini, maka akan terjadi mungkin dampak yang tidak bisa mereka bayangkan sebelumnya gitu. Namun saya ingin mengatakan sebenarnya pada level policy kan, pada level kebijakan yang untuk menghentikan ini, minimal kita ini kan sudah berulang, semua orang mengatakan longsornya berulang, di mana kebakaran hutannya berulang, lahannya berulang, limbahnya berulang dari tambang dan sebagainya. Nah, saya ingin mengatakan kita bicaranya pada level policy mestinya kan. Presiden memang, saya terus terang pribadi berharap banyak pada Pak Presiden karena faktor tadi ya, kan apalagi beliau 2 kali kalah kontestasi dengan Pak Jokowi, kemudian sudah menyampaikan apa yang beliau mau dalam bentuk buku gitu ya, apa yang beliau mau, mereka sudah mengidentifikasi, dia sudah mengenai apa yang harus diselesaikan, apa yang menjadi penghambat kemajuan Indonesia gitu kan. Salah satunya kan misalnya korupsi sumber daya alam, terutama di sini. Nah, saya berharapkan kalau kita lihat angkanya kan, figurnya itu, kalau luas sawit sekarang kan per akhir 2024 itu 16,3 miliar hektar kurang lebih ya, 16,3 ya juta hektar ya. Kemudian perkebunan rakyat itu ya, terjadi perkebunan rakyat itu 6,4 juta hektar di dalamnya. Kemudian perkebunan besar 10 juta, itu termasuk yang 16 juta. Kalau tambangnya sendiri luasnya per November tahun lalu itu 9,1 juta hektar. Kemudian nanti ada tambahan dari satgas-satgas ini sekitar 4 juta hektar yang akan dikelola oleh Main ID kan. Holdingnya tambang lah yang Main ID. Nah, kemudian sementara di luar itu ada luas luas perizinan berusaha pemanfaatan hutan, itu PBPH yang termasuk dalamnya HTI, HPH gitu. Masih ada nih hidup nih Kang, HTI, HPH, izin pengambilan air, izin wisata, izin macam-macam lah itu Februari tahun ini tuh luasnya 30 juta. Ada 500-an izin. Nah, itu tuh dari level policy kami mengharapkan Presiden itu melalui Satgas PKH
benar-benar melakukan eksaminasi, benar-benar melakukan pemeriksaan, benar-benar melakukan uji atas pelaksanaan izin-izin ini, Kang. Jadi karena kalau tidak maka ada banyak yang akan miss, bukan hanya 3 juta hektar, barangkali sebenarnya ada 2 kali lipat 6 juta hektar gitu misalnya, atau 8 juta hektar, 10 juta hektar yang sebenarnya ilegal. Kenapa? Karena kan kalau ini benar-benar bisa dibersihkan, potensinya kan besar untuk pendapatan negara besar gitu ya, untuk mendukung programnya Pak Prabowo, hilirisasi lah, energi lah gitu ya, itu besar sekali gitu ya. Untuk swasembada pangan juga besar, karena hutan kan sumber air, macam-macam yang sangat diperlukan untuk pangan ya, untuk sawah, perkebunan, ladang, dan sebagainya. Dan berbagai fungsinya lah. Kemudian juga komitmen internasional kan bisa dicapai. Hanya dengan pada level policy ini Kang bisa jadi kebijakan, melalui peraturan gitu ya. Kemudian juga komitmen presiden, terutama ya Pak Prabowo, karena kan kita lihat beliau memang ininya kan, komandannya kan gitu ya. Nah itu tuh kita berharap banyak lah dari beliau. Jadi Satgas PKH ini, tetapi tanpa tadi Kang, tanpa menimbulkan masalah ya seperti pegadaian lah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi jangan sampai menimbulkan masalah baru. Ladang-ladang atau lahan yang ilegal ini kemudian dikelola oleh BUMN atau Main ID atau misalnya Agrinas itu, tapi masih bermasalah, kemudian sehingga menimbulkan constraint di masa depan gitu. Emang seberapa sulit untuk kemudian membuat lahan-lahan ilegal ini menjadi legal? Enggak sih, misalnya pemerintah diputihkan? Ya bisa ya, kalau pengadilan mestinya kan pengadilan memutuskan atau dicabut dulu oleh kementerian, misalnya KLHK kan mencabut dulu ini gitu, cabut dulu menyatakan ilegal gitu. Tapi ini kan kalau ilegal kan nggak mungkin dicabut menteri kan tidak kan di luar izin kan, bukan pengadilan lah. PKH kemudian Satgas membawa ke pengadilan karena mengatakan ini ilegal, kemudian bersih. Nah kemudian baru mungkin Agrinas dan di KSO dengan perusahaan yang sebelumnya ini ya karena kan banyak juga punya masyarakat kan, banyak punya masyarakat yang skalanya kecil kan, 100 hektar, mungkin 10 hektar, 20 hektar gitu kan. Nah ini tuh bagaimana statusnya kan, namanya ilegal gitu. Nah itu yang kita harapkan sih itu Kang, sama agar dan tidak juga Pak Prabowo ini memberi sinyal yang membingungkan gitu. Apa tuh yang dimaksud sinyal? Nah ini salah satunya, misalnya November tahun-tahun lalu misalnya nih, November 2024 nih ya, beliau mengatakan bahwa apa itu deforestasi katanya. Sawit itu kan pohon juga, ada daunnya gitu ya. Kita perlu banyak membuka lahan sawit kan, beliau mengatakan gitu kan. Iya kan? Pada November itu di Musrenbang apa. Itu yang tadi dengan misquote saya katakan, kan dia juga punya akar, dia punya. Nah, tapi kan beliau apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan? Apakah beliau ingin mengatakan bahwa ya ini kan berarti beliau ingin mengatakan bahwa menawarkan ini ilmiah baru, pendekatan baru terhadap sawit gitu kan, sebagai hutan gitu kan. Tapi itu kan mesti mendapatkan persetujuan dari masyarakat atau komunitas ilmiah internasional kan, secara global disepakati oleh para ahli dan sebagainya. Bahwa itu hutan. Ya apakah beliau menawarkan atau ingin mengubah ini gitu. Kemudian atau misalnya beliau memaksakan aja, pokoknya saya maunya sawit gitu. Tapi kan bertentangan dengan komitmen-komitmen lingkungan dan sebagainya, perubahan iklim. Tapi di Hari Guru kemarin kan, nah beliau mengatakan November jagalah hutan, hindarilah penebangan hutan, jagalah air sungai-sungai kita agar bisa mengalirkan, nanti kalau tiba-tiba banjir mengalirkan airnya. Mungkin setelah ini, setelah bencana baru kemudian ingat. Ya, tapi itu kan tidak bisa. Nah makanya kan mix signal gitu kan, karena bencana. Siapa tahu setelah recovery terjadi gitu kan, bencana terjadi, masyarakat balik lagi ke yang 2024. Nah, itu saya sayangkan ya, statement itu tuh kan kalau sabdo ya, itu kan sabdo pandito maksudnya. Itu kan sabda raja kan, masih orang bilang meskipun itu sabda, belum ada ketentuannya, tapi kan orang sinyalnya itu berarti oke nih sawit nih. Oke nih, kita buka sawit lah, presiden jadi sawit, atau pas dibuka tunggu dulu, presiden bilang jangan lebat hutan karena sawit. Jadi saran saya sih mengurangi lah, dan kemudian mungkin mencari seperti tadi itu bibliofil itu, mungkin bukunya berbeda, mungkin kitab babonnya berbeda, mungkin mesti cari babon dari tempat lain mungkin gitu ya, buku babon sawit dari tempat lain gitu. Atau mungkin ini ya kan setiap orang punya bacaan masing-masing. Iya, dan punya pembisit. Mungkin beliau bacaannya Ghost Fleet dan genre-genre itu gitu kan ya.
Benar. Presiden yang lain, Shinchan dan Gang Negara itu. Benar. Harus diperkaya. Dan kan Akang tahu sendiri lah, ekologi itu kan satu cabang ilmu yang kompleksitasnya juga tinggi seperti ilmu lain. Nah, kalau kita bicara sawit kan bagian dari ekologi perubahan lahan, kemudian impact-nya itu kan impact-nya kepada manusia dan kepada makhluk hidup yang lain kan. Nah, itu kan ekologi. Ekologi itu kan nggak gampang kalau kita perdalam. Jadi Presiden saya harapkan mungkin berat juga. Masukan. Mungkin orang-orang sekelilingnya inilah yang harus lebih kalau aktornya itu ekonomi politik ya susah kan. Pendekatannya adalah memaksimalkan pendapatan untuk negara kan. Jadi mesti shifting ke ekologi politik gitu ya. Jadi tambahin gitu. Ada pertimbangan ekologi, cari kompromi tengah-tengah yang optimal gitu. Jadi jangan benar-benar ya udah ekonomi aja. Ekonomi. Kang, ini satu pertanyaan terakhir nih dari kami. Dengan sekian banyak ratusan orang meninggal, dengan sekian penderitaan yang terjadi yang membuat kita miris karena kita tidak bisa membantu dengan optimal, bisa nggak kita katakan hanya untuk membuat ingatan kita terpacak lebih kuat sehingga kemudian ke depan tidak kita lakukan lagi? Apa yang terjadi di Sumatera, di 3 provinsi ini, dalam tanda petik, ibarat sebuah genosida ekologi, bisa? Ya, saya sepakat genosida ekologi. Kalau bahkan ini kalau kita berpikir genosida ekologi itu kan ada aspek kesengajaan di dalamnya, itu dirancang seperti Israel terhadap Palestina dan sebagainya lah, itu contohnya gitu ya. Ini kan dirancang juga, dibabat, sengaja dirancang, meskipun orang kemudian kita bisa berdebat, saya tidak berpikir sampai ke sana dampaknya. Kami sudah melakukan banyak hal, tapi kan ini karena ini berulang kan. Gini ya, bunuh diri ekologi lah ya. Iya, betul. Ekologi dan dampak yang berbalik atas kerusakan alam. Nah, ini di sinilah sebenarnya alam menunjukkan sifat dampak yang dapat berbalik gitu ya. Pada tingkat-tingkat tertentu, ketika usikan itu gangguan terhadap alam itu kemudian melewati ambang batasnya gitu ya. Ya dia tidak mampu untuk merecover dirinya, kemudian diejawantahkan sebagai bencana, kemudian ekspresinya itu adalah ya alam itu ya menjadi bencana kan, dia punya ambang batas kan, daya dukung, daya lenting kan, begitu dilewati ya udah, entah karena iklim cuaca misalnya hujannya sangat tinggi, ya entah karena kemudian didorong oleh perubahan ekosistem, perubahan yang melanggar aturan gitu, yang ilegal. Itu sih kombinasi dari itu semua sih. Hasilnya tetap aja rakyat menderita. Iya betul, yang paling lemah paling menderita. Tukidides. Prabowo bilang kan yang paling lemah siapa penderita, yang paling kuat akan melakukan segala-galanya, kita balikin aja ke Pak Prabowo. Nah begitulah kalau yang mestinya kan beliau bilang di PBB, kita tidak mengikuti itu, mestinya yang kuat kemudian sama-sama kuat membantu yang lemah dan sebagainya. Nah itulah lakukan sekarang. Pada sisi yang lebih real ya. Iya, beliau punya kekuatan untuk itu, punya personel, punya kekuasaan, punya kewenangan kan, punya kekuatan politik yang besar. 70% adalah koalisi beliau, dan kelihatan sekali bahwa apa yang beliau inginkan tercapai gitu, hampir tercapai kan. Program ini terlaksana gitu kan, tanpa perlawanan yang berarti lah dari oligarki dan sebagainya. Beliau melakukan banyak hal di migas, menangkap ini, menangkap itu, mentersangkakan ini, misalnya yang besar-besar, yang hampir untouchable ya, untouchable di zaman dulu. Beliau bisa lakukan. Sekarang saatnya dengan ekologi. Nah ini masih ada keraguan saya agak cukup besar karena berkaitan banyak bikin mix sinyal. Ya. Oke, terima kasih Bli. Terima kasih Kang Darmawan. Terima kasih. Sobat Madilog, pada akhirnya bencana bukan datang tiba-tiba. Ia menunggu, ia menghitung, ia menyimpan dendam yang kita tulis sendiri. Pada izin yang dijual murah, pada hutan yang ditebang tanpa rasa malu, pada sungai yang dipaksa menanggung lebih dari yang ia mampu. Ketika air turun seperti murka, ia hanya pengingat bahwa kita sebagai bangsa telah terlalu sering berkhianat kepada tanah yang menghidupi kita. Tak ada bangsa yang selamat bila hukumnya dipreteli demi investasi, bila hutannya dianggap komoditas, dan bila pejabatnya merasa lebih aman merusak masa depan ketimbang mempertanggungjawabkan jabatannya. Kita sedang melihat akibatnya hari ini di wajah-wajah anak yang kehilangan orang tua, di puing-puing rumah yang menjadi kuburan ingatan, dan di peta Sumatera yang makin botak dari tahun ke tahun. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan, barang siapa tidak memiliki kasih sayang, maka ia tidak akan diberi kasih sayang.
la yarham wa la yurham. Dan hutan-hutan yang kita habisi adalah bukti bahwa kita tidak lagi menyayangi bumi ini yang sejujurnya memberi kita hidup. Maka balasannya pun kita lihat datang tanpa ampun. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih banyak Kang Dermawan. Terima kasih forum.